Surabaya adalah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, kota yang bersih dan indah yang mempunyai sejarah yang sangat berkesan dan penuh perjuangan seorang pahlawan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebagai jaminan sejahtera untuk rakyat Indonesia. Buktinya, sekutu kembali lagi setelah Indonesia merdeka. Surabaya menjadi salah satu daerah jajakan sekutu untuk menguasai Indonesia lagi. Ikrar merdeka tak lagi berharga di hadapan pasukan sekutu. Jenderal AWS Malabi sebagai pemimpin pasukan sekutu di Surabaya. Sikap semena-mena adalah sikap wajib tentara kolonial. Hak Indonesia selalu saja direbut oleh tentara yang tak punya hati itu. Tujuan awalnya, mereka hanya ingin membebaskan tawanan perang yang terpenjara di Surabaya. Seharusnya, biarkan saja pasukan sekutu itu membusuk di penjara Kalioso. Biarkan saja bangkainya menjadi santapan lalat-lalat kelaparan itu. Ucap Suryo Arek Surabaya yang sudah muak dengan sekutu. Apalah artinya merdeka dengan kedatangan pasukan tak bermoral itu? Hanya dengan dia mempunyai senjata lengkap, maka dia berkuasa? Tanya Kardi untuk menanggapi Surya. Arek-arek Surabaya terheran-heran. Bagaimana bisa daerahnya dikuasai oleh sekutu yang tidak mempunyai kepemilikan di Surabaya? Arek-arek Surabaya pun berkumpul di Surabaya Barat untuk merencanakan penumpasan Jenderal AWS Malabi sebagai aksi balas dendam. Bunuh saja itu Jenderal Malabi. Sekutu pasti kelimpungan melihat sang jenderal kebanggaannya ditemukan mati. Saran Dayat yang disetujui semua arek-arek Surabaya yang berkumpul di markas Surga Surabaya itu. Esok harinya, 30 Oktober 1945, AWS Malabi ditemukan tewas tanpa kepala di Jembatan Merah. Kondisinya yang sangat mengenaskan, terlihat luka tembakan di bagian jantung, luka tusuk di bagian kaki, dan kehilangan kepala. Sekutu pun sangat marah dan menuduh arek-arek Surabaya sebagai pelaku pembunuhan AWS Malabi. Jenderal AWS Malabi adalah sosok paling berpengaruh. Sekutu tanpa AWS Malabi hanyalah butiran debu. Otak semua penumpasan di Surabaya adalah AWS Malabi yang bergelar malaikat pencabut nyawa. Jenderal Mansert mengambil alih kekuasaan di Surabaya. Hari pertama kedatangannya sudah membuat ulah. Sikap semena-mena sudah tersemat dengan nama sekutu. Mereka menurunkan selebaran berisi ultimatum untuk menyerahkan diri, persenjataan, mengaku kalah, dan memberhentikan pertempuran. Semua rakyat tidak perlu menyerahkan diri kepada sekutu itu. Lawan saja mereka sampai titik darah penghabisan. Merdeka! Titah Bung Tomo sebagai pemimpin daerah Surabaya. 10 November 1945, pukul 6 pagi, tidak ada satupun rakyat yang datang menyerahkan diri kepada sekutu. Mulai detik itu, terdengar dentuman dahsyat dari suara meriam sebagai tanda awal pertempuran. Surabaya berubah menjadi neraka untuk penduduknya. Lawan mereka dengan bambu runcing. Jangan pernah mengalah dengan sekutu. Takbir! Seru Bung Tomo memimpin pertempuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Bung Tomo dan arek-arek Surabaya. Pasukan sekutu melawan dengan persenjataan modern yang lengkap, dan arek-arek Surabaya hanya berbekal keberanian dan bambu runcing.
Darah tak berhenti mengalir, kematian tak bisa dihindari. 20.000 jiwa gugur dalam pertempuran 10 November 1945. Kalah pasukan, kalah persenjataan, kalah strategi, tapi menang dalam mempertahankan surga sendiri. Hanya dengan kematian AWS Malabi, Sekutu memporak-porandakan Surabaya. Namun, tak ada satu kata menyerah dari arek-arek Surabaya. 20.000 jiwa rakyat Indonesia gugur dengan gelar pahlawan sebagai gelar yang tersemat di depan nama pejuang-pejuang yang tidak pernah berhenti memperjuangkan haknya untuk Surabaya dan Indonesia.